Cek. Cek. Ya, jumpa lagi siang ini. Halo semua keluarga rohani yang di rumah. Mam sangat bersuka cita siang ini karena Tuhan begitu baik. Hari ke hari kita terus mengalami ada kegairahan yang meluap-luap, ada semangat, ada sukacita karena kita tahu pengharapan kita di dalam Dia bagaikan sawi yang kuat. Pengharapan kita di dalam Dia akan menjamin kehidupan kita di dalam hari-hari yang kita lalui. Karena itu mari sama-sama kembali kita satu hati, kita serentak dalam 1 jam ke depan. Mari beri penyembahan yang terbaik, berikan ungkapan syukurmu dalam pujian, dalam pengagungan kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Yes. Beri hati kita kepada Tuhan itu selalu dibaharui. Beri hati kita selalu tersedia untuk Dia. Karena kita percaya hari ke hari hidup kita akan semakin bergairah, semakin melihat ada sesuatu yang berbeda karena kita terhubung dengan Dia. Mari semua yang di rumah, ayo semua sama-sama kita beri yang terbaik. Berikan penyembahan, responmu dengan sungguh luar biasa. Syukur bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, layak dipuji. Hadiratmu ya Roh Kudus, Roh Kudus, bawa kami, satukan hati kami, hamba-Mu dari sini dan juga seluruh keluarga rohani yang ada di rumah, yang ada di kantor ataupun sedang bekerja, mereka ada di lapangan. Yeah.
segalanya. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan. Terus makin mengagumi Engkau. Kami terus makin mengagumi-Mu Bapa Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Hanya Engkau Tuhan. Oh dialah masih. Love
siap untuk belajar firman. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang manis, guru besar kami, mitra kami, pribadi yang luar biasa. Kami sambut Engkau, manifestasikan dirimu lewat pewahyuan firman bagi keluarga rohani di rumah dan juga bagi hamba di sini. Demi nama Yesus, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Percaya, mari sama-sama di rumah katakan amin. Haleluya. Kekaguman kita dari hari ke hari pastikan makin meningkat. Saudara makin kagum. Kalau saudara punya kebiasaan di waktu-waktu lowong nonton, mengisi waktu yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat bagi kita, ya. Kalau saudara membaca firman, merenungkan firman, membaca renungan, memasang headsetmu, lalu mendengarkan kembali, mengulang kembali dan memutar kembali share firman Tuhan yang kita bagikan di doa seperti siang ini, mempercaya engkau makin mengalami ada pengaruh yang kuat dalam hidupmu, makin di-set di dalam kebenaran. Oke, sebentar Mam permisi untuk lihat dulu, semoga tidak ada gangguan. Haleluya. Ya, oke. Saudara perhatikan, hal-hal yang luar biasa akan makin terus Tuhan bukakan dan Tuhan singkapkan kepada kita. Oleh karena itu kita harus belajar untuk selalu tersedia. Amin. Orang bijak adalah orang yang tidak hanya berpikir hidupnya saat ini, sekarang ini, tapi orang bijak adalah orang berpikir jauh ke depan. Orang bijak berpikir karena dia dibangun di dalam kebenaran, dia selalu tersedia, dia selalu peka dengan apa yang sedang terjadi ke depan seperti apa. Itu memang misteri, memang tidak ada seorang pun yang tahu ke depan seperti apa. Tapi ketika engkau dibangun di dalam kebenaran, artinya hidupmu diamankan oleh Tuhan. Kalau engkau dibangun dalam kebenaran dan terus menata hidupmu menjadi terus lebih baik, makin kualitas hidupmu makin lebih baik dari hari ke hari, dan engkau sendiri dapat mengevaluasi itu, engkau sendiri dapat merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi berbeda dalam hidupmu, maka mempercaya adalah hal yang sangat luar biasa, karena artinya engkau terus terset di dalam Dia. Amin. Oleh karena itu siang hari ini mari kita kembali lanjut dengan apa yang kemarin Mam sudah bagikan kepada kita. Hal-hal yang Roh Kudus akan terus kerjakan, ya, Dia akan terus kerjakan dalam kehidupan kita sebagai gereja atau orang percaya yang hidup di hari-hari ini. Roh Kudus akan mendownloadnya bagi kita dari Bapa, akan dibukakan dan disingkapkan dari hari ke hari, sehingga memastikan kehidupan saudara dan saya tak akan sama lagi. Kita mengalami kehidupan yang terus naik, kita terus mengalami hal-hal yang luar biasa, akan terus datang, dan kita makin membiarkan Roh Kudus leluasa bekerja. Hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang lahiriah makin kita merasakan. Bentar, minum. Yang luar biasa, hal-hal yang di luar daripada roh Allah atau di luar daripada kehidupan yang kita sedang bangun, hal-hal yang secara lahiriah akan mulai saudara artinya saudara mulai memilih hidup tidak lagi sembrono, tidak lagi ceroboh dengan pola yang lama. Misalnya dalam soal waktu, saudara-saudara mulai akurat dalam soal waktu, penggunaan waktu. Karena waktu-waktu yang digunakan secara ceroboh, kita tidak akan, itu sangat merugikan dan tidak akan mendapatkan keuntungan bagi hidup kita, ya. Misalnya menonton, saudara, dan lebih baik saudara baca renungan, pasang kembali headsetmu dan putar khotbah apa yang Mam sharekan di sini, sehingga makin engkau kuat dan makin mengerti. Karena hal-hal yang diungkapkan oleh Bapa kepada kita itu sangat spesial. Amin.
sebentar kita baca firman Tuhan, ya. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita hari-hari ini adalah sebuah bentuk dari bagaimana firman, ya, apa yang terus kita sedang bangun ini adalah sebuah kehidupan yang memang tidak semua orang menginginkan. Ya, ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang mungkin akan berkata terlalu rohani, terlalu sok suci dan lain-lain. Tetapi saya mau katakan di sini, mari kita bersama-sama tidak menjadi orang yang lamban. Amin. Karena hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kita harus benar-benar kita tersedia. Kita tidak boleh menjadi orang yang cuek begitu. Ya, pastikan engkau tidak memiliki roh cuek. Hari-hari ini engkau harus, kalau dapat Mam katakan, engkau harus selalu agresif. Engkau selalu harus memastikan setiap hari ada hal-hal yang Roh Kudus bukakan kepada engkau, mendengarkan arahan, taati. Karena semakin engkau dilatih untuk ada di dalam hadirat Tuhan dalam penyembahan, itu adalah sebuah bentuk dari bagaimana engkau supaya menjadi terlatih dalam banyak hal. Telingamu terlatih mendengar, matamu terlatih melihat, membaca situasi keadaan, membaca apa yang sedang terjadi, tapi tidak secara mata jasmani. Engkau melihat, tapi mata rohanimu melihat apa yang Tuhan mau. Ya, Ibrani 5 ayat 11 dikatakan apa di sana? Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi dikatakan yang sukar untuk dijelaskan. Jadi seringkali masih ada banyak hal yang belum mau dijelaskan oleh Mam, karena engkau belum siap. Artinya juga ada banyak kan sebenarnya harus kau sudah mengerti, tapi karena kelambananmu, roh yang cuek itu, roh yang mengabaikan, masih menganggap enteng, masih menganggap biasa saja, sehingga engkau lamban. Hal-hal yang harusnya engkau sudah dapat, sudah di-download, Roh Kudus download pada engkau, karena engkau terus mendesak di dalam roh, memastikan ada intensitas roh yang terus terbangun, komunikasi yang terus terbangun, ada koneksi yang kau bisa rasakan itu Roh Kudus sedang bekerja. Ini yang saudara harus terus bangun semestinya, sehingga kita tidak tertinggal di dalam banyak hal. Amin. Kalau Roh Kudus sedang bekerja, misalnya membereskan area-area hidup kita, maka yang pasti Dia mau supaya engkau terus alami percepatan. Roh Kudus mau supaya engkau terus mengalami di-upgrade naik dengan cepat. Pujian itu kita sudah semua tahu di sini. Ya Roh Kudus, Kau melatihku terbang dengan cepat. Itu kecepatan yang bukan menurut kita lagi, tapi bagaimana Roh mengkondisikan kita. Nah, disinilah dibutuhkan kesiapan hati kita. Disinilah dibutuhkan ketersediaan kita. Kalau Roh Kudus berbicara sesuatu, misalnya kau sedang jalan ke sana, lalu Roh Kudus suruh balik, ada hal yang sesuatu yang mungkin Tuhan bukakan, disuruh masuk misalnya ke arah gereja, ada apa? Hanya untuk mungkin konfirmasi sesuatu hal yang kelihatannya tidak terlalu penting. Tapi dengar baik, Roh Kudus selalu bekerja sampai kepada hal-hal yang terkecil. Ya, karena itu latih hidup kita, katakan amin. Jadi kamu, kalau kita mau alami percepatan, jangan lambat, jangan blow on, jangan minta maaf. Maksudnya kita seringkali karena saking kita bodoh, di dalam terjemahan ini katakan jangan bodoh. Karena memang seringkali kita, akibat kita sudah tidak tahu apa-apa, tapi menganggap remeh segala sesuatu. Karena kehidupan banyak orang seperti itu, sehingga kita juga kadang-kadang seperti terjadi sebuah pengabaian. Jangan. Mam katakan dan beritahu engkau, makin engkau dan saya, Mam, kita semua di bawah Tuhan, makin tersedialah, makin berhidupmu kepada Tuhan. Katakan amin. Karena ayat 12 dikatakan begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kenapa belum jadi pengajar? Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu. Kita sudah lama jadi anak Tuhan, bahkan mungkin sudah berkarunia, tapi masih mau susu. Makanan yang lembek ini bicara tentang asupan. Kita selalu suka yang enak didengar oleh telinga. Kalau saya bicara mengkritik, tidak enak, Anda mau. Ini kita perlu ditinjau dari sudut waktu. Kita sudah harusnya di tingkat pengajar. Sudah seharusnya kita di tingkat orang-orang yang sudah memanifestasikan, menyatakan kedahsyatan Tuhan. Sudah luar biasa, firman begitu luar biasa tinggal di dalam engkau. Dan itu menjadi satu dasar, dan engkau bisa mengajar orang, bisa bersaksi kepada orang. Tapi yang terjadi sebaliknya. Halo, dikatakan di sini bicara tentang apa? Kita masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau
biasanya hanya ada dua, saudara. Masih anak-anak, ya, makanan susu, makanan lembek, atau orang sedang sakit, perlu susu, perlu bubur. Perhatikan baik. Jika engkau dalam kondisi secara rohani, sebetulnya kalau ditinjau kita semestinya jadi pengajar, artinya ada yang salah dengan hidupmu. Engkau sebenarnya bukan anak-anak lagi, tapi engkau orang yang harus terus bertumbuh. Mungkin ada hal yang perlu sebenarnya sudah terbenahi, tapi karena terjadi pengabaian, seringkali kita lebih mengikuti daging kita daripada taat kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita harus dengan keras. Saya mau katakan sama saudara, oh mari, ini waktu-waktu yang sangat penting bagi kita. Jangan engkau ceroboh. Ayo, pastikan engkau terus terbangun secara akurat. Begitu Roh Kudus berbicara tentang sesuatu hal yang spesifik, bahkan mungkin sampai kepada hal yang kecil, engkau harus meresponi. Engkau harus dengan segenap hati berkata, ya saya tersedia, ya saya mau. Karena ketika engkau tersedia, di sana Roh Kudus akan memenuhimu dan mengganti hal-hal yang sebenarnya yang tidak beres, hal-hal yang tidak perlu, karena itu menghancurkan hidup kita. Pola lama akan diganti dengan keilahiannya, sehingga hidup kita makin berbeda. Kita respon kita tak akan sama lagi. Kita makin strong, makin kuat, makin teguh. Dan kita akan merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita. Yang tadinya kita suka terpancing sedikit meledak, terpancing sedikit bicara baru satu kata, orang kita sudah 100 kata. Mulai terjadi kehidupan yang makin menurun. Tadi marah, emosi, apalagi hal-hal yang lain. Amin. Karena itulah tujuan Tuhan. Untuk memastikan kita makin dewasa, menjadi orang yang bijak, orang yang tenang, tidak mudah terpancing, tidak mudah menyerah. Itu kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita, sehingga kita dari hari ke hari, orang mungkin lihat kita ya biasa saja sebenarnya, tapi waktu kita memanifestasikan hidup kita, begitu saudara melakukan, mengerjakan, meresponi sesuatu atau mengerjakan hal-hal yang dalam kehidupan setiap hari, itu akan terlihat, akan terpancar bagaimana respon kita, bagaimana apa yang kita lakukan gitu. Amin. Jadi sekalipun saudara harus segi waktu, jangan kita buang-buang waktu. Ini orang yang membuang-buang waktu dan menjadi lamban, ya. Jadi sudah lama jadi anak Tuhan, seringkali mudah sekali tergoda dengan lebih mengikuti keinginan daging, ya, daripada mengikuti roh. Jadi barang siapa masih memerlukan susu, perhatikan baik-baik ayat 13 di Ibrani 5 dari ayat 11 tadi, 12, 13 dikatakan begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Oh haleluya. Siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran. Masih kurang sekali, karena ketika Roh Kudus mau download sama kita, kita tidak siap. Kita masih dengan kesenangan diri kita, kita masih dengan standar hidup yang seperti orang lain juga lakukan. Toh di sana dihamba Tuhan saja begitu, toh dia pelayan saja begitu. Jangan lihat itu, upgrade hidupmu, update dari firman dan terus berubah, terus alami. Roh Kudus bekerja menolong kau untuk makin hari makin alami kebenaran, memerintah dalam hidupmu, makin bekerja secara nyata dan memastikan hidupmu tak akan sama, hidupmu sudah berbeda. Engkau tidak lagi di kehidupan yang terus berputar-putar dengan soal konflik batin, soal kehidupan sifat kedagingan kita. Tidak lagi. Cara respon kita, cara kita dalam hidup kita setiap hari, saudara tahulah. Engkau setiap hari, setiap saat, cara kita merespon, cara kita memperlakukan anak. Jangan kita tidak akurat, sehingga kita menuai hal-hal yang ketidakakuratan kita. Kita kadang-kadang mau gampang saja, mau instan, mau enak saja. Padahal harusnya mungkin kita harus melakukan hal yang betul-betul fokus, kita harus benar-benar, ya, karena kita rindu sesuatu harus terjadi, sesuatu harus berubah. Hal ini kita harus ada komitmen dari diri kita, sebuah keputusan. Hal ini tidak boleh terjadi, ini tidak boleh lagi, besok saya harus begini. Misalnya mencontohkan, kalau saya turun dengan peralatan barang saya harus pastikan ada di tas. Salah satu yang tertinggal, saya akan balik lagi. Bukankah itu buang-buang waktu? Ya syukur kalau masih ada waktu. Tapi kalau waktu mepet, itu juga bicara soal apa? Tuhan masih syukur kalau masih ada waktu, kesempatan untuk kita bertobat. Kalau tidak ada waktu, tiba-tiba menimpa dan terjadi, kita tidak bisa tertolong oleh karena kecerobohan kita. Karena kita sudah dikasih ingat, kita tidak mendengar. Coba. Oh, dunia sedang menanti perubahan itu. Seluruh alam sedang menanti putra-putra Allah. Di kitab Roma di sana dikatakan menanti
Apa yang akan dimanifestasikan? Sesuatu kita baca di Yesaya, sesuatu yang baru sedang muncul. Di padang gurun akan ada jalan raya. Ini hal-hal yang sebenarnya secara logika, secara akal manusia ini tidak masuk akal. Masa di hutan belantara ada jalan raya? Dengan kata lain, hikmat Tuhan, jika Tuhan sedang bekerja, maka apapun yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Mungkin saudara bagi kita, tapi bagi Tuhan, Tuhan akan membuat jalannya di atas jalan-jalan manusia yang tadinya mungkin menurut kita begini, tapi Tuhan bilang tidak harus seperti ini. Kita harus siap, kita harus tersedia. Amin. Mari kita terus belajar mempercaya dari firman Tuhan ini, ya. Ayat 14 dikatakan, sebab mereka, ya, dikatakan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Waduh, anak kecil dengan firman Tuhan itu dikatakan di Matius itu, wahai bagi mereka yang dalam kondisi gereja Tuhan, ya, ibu-ibu hamil dan menyusui. Itu berbahaya ketika hari Tuhan tiba. Dalam hikmat Tuhan artinya kondisi kehidupan rohani yang masih kanak-kanak, terus dengan keadaan yang tidak meresponi Tuhan, kehidupan yang tidak bersungguh. Ketika hari Tuhan tiba, ini orang-orang ini, kehidupan gereja model begini, saudara, sangat berbahaya. Artinya sangat merugikan kita. Akhirnya kita tidak menjadi orang menjadi berkat. Kita menjadi orang yang kalah, menjadi orang yang korban dari keadaan yang terjadi. Tapi kalau engkau terbangun secara akurat di masa-masa itu, contoh saja seperti ini, saudara, tidak akan mungkin dibiarkan Tuhan. Ketika engkau terset dan terus men-set hidupmu, maka engkau bagi dalam roh, ambil firman, deklarasi firman. Engkau tidak akan terkontaminasi dengan keadaan apapun. Apakah takut, apakah bimbang, apakah khawatir, apakah mengeluh, apakah bersungut menjadi menjalani kehidupan yang tidak pasti. Oh, saya berkata kepada engkau, Tuhan sedang membangun kita dan terus Roh Kudus akan bekerja. Firman-Nya akan terus di-download buat Anda dan saya, buat seluruh keluarga rohani. Itu sebabnya butuh ketersediaan kita, butuh hati yang selalu tersedia, hati yang bersih untuk mau diselaraskan, untuk mau dibenahi, untuk mau dibawa oleh Tuhan dari hari ke hari, supaya kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan ini. Kita makin mengerti karena roh pengertian ada di dalam kita. Kita menjadi mengalami pemahaman yang sama. Sama-sama kita diselaraskan. Sama-sama kita mengalami bagaimana pemahaman firman itu begitu kuat dan membuat kita hanya sama dalam pengertian. Amin. Ayat 14 dikatakan begini, mari jangan menjadi anak-anak. Terus Efesus 4 ayat 14 bilang apa? Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia. Rupa-rupa angin pengajaran segala hal yang tidak akurat, ya, doktrin-doktrin yang salah yang selama ini ya mungkin mempengaruhi kita, bahwa kita orang percaya yang pasti kita punya janji. Kau mau klaim janji Tuhan, tapi kalau hidupmu tidak benar, kau bukan orang yang benar-benar diperhitungkan gitu. Oleh karena itu mari kita bangun hidup kita, sehingga dengan kita terus setia, dengan kita taat, ketaatanmu akan menarik mujizat Tuhan turun. Dengan kehidupanmu makin terpola dengan benar, engkau makin memperkenan hati Tuhan. Doa Daud, dia berkata, condongkanlah hatiku kepada kebenaranmu. Artinya setiap hari saudara selalu berkata, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku, aku memilih untuk ada di dalam kebenaran. Aku tidak mau hidup lagi seperti biasa, seperti kebanyakan orang, bahkan hidupku dulu. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi yang begitu luar biasa, karena ada upah menanti kita. Mari menyapa kita semua siang hari ini. Kita terus mau dibangun akurat di dalam Dia, karena ada banyak orang hari-hari ini, ya, dan hari-hari ke depan akan mulai murtad, ya, akan mulai mengiring Tuhan, tapi sebenarnya hatinya sudah jauh dari Tuhan. Badan terlihat ada di gereja, ya, tapi sebenarnya tidak lagi hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi pastikan kita terus memiliki realita hadirat Tuhan. Kita terus ngerasa hati kita terkonek dengan Tuhan, ada koneksi sehingga kita bisa lihat secara, kalau kita dapat
Artikan begini, kalau saudara punya paket internet, saudara bisa melanglang buana di semua aplikasi. Kalau itu Facebook, itu IG, itu WhatsApp, mungkin yang lain lagi, mungkin download film, atau saudara bisa film khotbah-khotbah. Tapi kalau saudara tidak punya paket rohani, tidak punya paket internet, secara rohani juga kalau tidak punya paket, ya, apa itu paket secara rohani? Ya, kehidupanmu yang terus haus lapar akan Tuhan, kegairahan yang meluap-luap karena koneksi itu terbangun, sehingga membuat engkau dari hari ke hari memastikan responmu terus akurat. Engkau menjadi orang yang terus bersikap makin akurat. Responmu terus mendorong engkau, ayo, hatimu nuranimu akan terus mendorong engkau, ayo tersedia. Hati nuranimu akan selalu menjadi filter yang luar biasa untuk memastikan setiap kali ada kontaminasi datang, engkau tidak boleh lagi terkontaminasi. Hati nurani kita akan selalu berbicara. Itu Roh Kudus sedang menuntut kita. Roh Kudus sedang membawa kita untuk kita harus selalu berjaga-jaga. Amin. Ayat 14 dikatakan apa di sini? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan apa yang jahat. Terbesar dari semua adalah, dari pengertian firman ini adalah, makanan keras itu bukti untuk orang dewasa. Kita tidak mungkin orang makan terus bubur, kecuali seperti Mam bilang tadi, hanya ada dua, masih anak-anak, masih bayi, atau mungkin lagi sakit. Apalagi kalau mengalami sakit lambung, ya mah, jadi makanannya berlembut-lembut. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah lama di dalam Tuhan. Jangan sampai saudara sudah bertahun-tahun, bahkan sudah jadi pelayan, tapi hidup kita masih terus mau yang susu, mau yang lembek. Jangan saudara. Sudah seharusnya kita jadi pengajar. Sudah waktunya kita benar-benar berotoritas, berdampak, memberi pengaruh nomor satu, mulai dari hidupmu, mulai dari keluargamu. Hal-hal yang selama ini sifat-sifat duniawi, hal-hal yang selalu responmu salah, harus segera diakhiri. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah menyerah, tidak mudah meledak-ledak. Harus beres. Katakan amin. Karena ini orang dewasa. Anak-anak tidak akan bisa berperang kalau sifat anak-anak. Ya, kita harus memastikan ini peperangan yang sengit, peperangan yang harus menunjukkan peran new normal life sedang diberlakukan. Dan saudara, kalau hidupmu tidak disiplin, yang tadinya kita sudah biasa keluar tidak pakai masker, tiba-tiba ya dengan diberlakukan inilah sesuatu yang baru sedang terjadi, hal yang menggantikan. Dan ini adalah kualitas hidup yang harus naik untuk supaya kita memiliki pola hidup yang makin terpola dengan benar, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah kena penyakit. Artinya itu secara medis, secara kesehatan. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak pakai masker, ini virus ada di mana-mana. Jadi ketika saudara menjalani kehidupan ini, pasti saudara akan mengalami yang sudah terbiasa tidak pakai masker, tiba-tiba keluar karena saking cepat-cepat, sudah lupa di jalan baru ingat masker. Itu sebabnya tadi yang Mam bilang, Roh Kudus akan selalu tolong kita. Karena itu satu dua kali saudara boleh lupa, tapi engkau harus tolong dirimu. Amin. Orang dewasa akan selalu berpikir, saya mau ke sini, berarti apa yang harus saya siapkan? Saya mau berangkat atau saya mau pergi kantor, apa yang harus saya siapkan? Banyak kali sudah di tengah jalan, misalnya contoh, saya sering kalau sudah jalan tuh sering kasih ingat Bapak, kadang-kadang kalau selalu cepat-cepat keburu, sudah lupa kunci ketinggalan. Mau tidak mau harus balik, tidak bisa masuk kantor kalau tidak ada kunci. Hal yang sama juga seperti Mam contohkan tadi, ya. Jadi mari terus latih diri kita. Secara manusia kita terbatas, tapi Roh Kudus akan tolong kita dari keberadaan kita yang terbatas ini, yang tidak sanggup ini, yang kadang-kadang kita berjalan dengan pola, dengan kebiasaan yang tadinya artinya itu memang tidak sengaja, tapi itulah kebiasaan yang sudah terpola. Kita lupa masker karena biasanya kita pergi tidak perlu pakai masker, tapi musim sudah berbeda, musim sudah berubah, mengharuskan kita untuk hidup disiplin, harus pakai masker pergi, dan saudara harus pulang, harus cuci tangan, harus selalu ada antis. Benar tidak? Kita yang coba tiba-tiba pulang tanpa yang dulu terbiasa, kita pikir semua dunia masih baik-baik, tidak perlu virus dalam nama Yesus. Tiba-tiba saudara pegang makanan, makan. Untuk sekarang saudara selalu, dan itu begitu kuat terbangun. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi masa lockdown, di masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini telah menata kembali hidup kita. Ya, ada salah satu
copas ya dari orang yang saya baca, biasa entah benar atau tidak, tapi saya mengambil hikmahnya aja. Maksudnya kalau iya ya berarti secara manusia, secara ukuran kesehatan Tuhan begitu sayang kepada kita. Ada yang mengatakan karena lapisan ozon mulai menipis karena pemanasan global, maka Tuhan mengizinkan kondisi ini ya, situasi ini terjadi ya. Ada maksud Tuhan untuk menjaga kita sebagai umatnya. Walaupun ada banyak orang yang harus pergi menjadi bagian dari proses ini, dan mereka harus mendahului kita. Misalnya contoh ada korban ribuan meninggal dan lain-lain. Ya bagi saya membaca sebagai sebuah bentuk, saya ambil hikmahnya saja buat pribadi saya, bahwa ya saya percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengintervensi keputusan Tuhan atau agenda Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Jadi makanan keras bukan untuk orang yang masih kekanak-kanakan, tapi orang yang dewasa. Jadi pastikan, terus memastikan engkau terus paksa hidupmu, paksa dirimu terus taat. Karena Roh Kudus hari ini 7 bulan ke depan, kita sudah memasuki 5 bulan ini ya, 2 bulan kita tersisa 5 bulan. Karena sampai akhir Oktober ya, itu agenda Tuhan, arahan Tuhan buat kita terus di set pencurahan terakhir. Mari kita terus tersedia, hidup kita akan makin diberdayakan oleh Tuhan. Ada banyak hal Dia akan terus download dalam hidup kita. Kalau saudara terkoreksi, misalnya kok saya masih muda tersinggung, artinya engkau membawa spirit kekanak-kanakan. Kok masih muda terpengaruh, ayo Mam berkata, level yang harus engkau bangun, paksa dirimu berlari dengan cepat. Kejar Tuhan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. PR-mu semua hal, waktu-waktumu tebus itu segera. Engkau akan alami akselerasi dari Tuhan. Engkau akan mengalami akselerasi, Tuhan akan kerjakan. Karena ketika engkau bersegera, engkau terus dengan cepat membenahi dirimu, membenahi kehidupanmu, maka mempercaya Tuhan akan bekerja. Roh Kudus akan makin bekerja mencengkram hidupmu. Alkitab juga berkata, orang yang terdahulu jadi terkemudian, orang terkemudian jadi terdahulu. Artinya seringkali mungkin kita berpikir saya sudah terlambat, tapi jika engkau berkata hari ini, saya percaya apa yang saya putuskan, apa yang saya bangun, apa yang saya kerjakan, saya percaya Roh Kudus sedang mengintervensi hidupku. Semua yang Dia download buat kita segera responi, kita segera eksekusi, implementasikan dalam hidup kita. Maka sesuatu yang baru sedang terjadi, sesuatu yang berbeda sedang terjadi atas hidupmu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak seperti hari-hari sebelumnya, karena Tuhan sedang datang dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oh, saya bernubuat kepada engkau, gereja tak akan sama lagi. Gereja akan bangkit di dalam roh. Itulah gereja yang terset secara akurat. Itulah gereja yang dibangun secara akurat. Kehidupan mereka akan makin mengalami ada sebuah peningkatan, karena Roh Kudus mencengkram hidupmu. Kecenderungan hatimu tertuju kepada Dia, maka engkau akan mengalami hal-hal yang mulai dibedakan, mulai ada sebuah perbedaan. Itu akan terjadi, segera terjadi atas engkau. Jika engkau terus men-set hatimu, men-set hidupmu, percayalah mujizat Tuhan sedang datang dan menghampiri engkau. Hal-hal yang luar biasa, engkau akan berkata, wow, aku kagum akan Tuhan. Karena memang engkau siap dan terus berkata, aku mau tersedia, aku mau siap bayar harga apapun, aku mau taat, aku mau setia kepada Tuhan. Bersiaplah, itu terus terjadi dan akan terjadi. Gereja yang tidak biasa sedang dimunculkan oleh Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Mungkin orang akan berkata kepadamu, terlalu sok suci, berlagak rohani. Terserah apa kata orang, tapi pastikan engkau dan sehari-hari ini makin dibangun akurat. Ini bukan tentang dirimu, tapi tentang Tuhan yang sedang bekerja dan mengamankan dirimu, mengamankan keluargamu. Karena perjalanan kita ke depan, kita akan melihat bagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang di dalamnya kebenaran kita taati, kita hidupi, Allah yang kita tahu Dia adalah jaminan kita, akan menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Oh, haleluya. Glory to God. Haleluya.
Ayo perhatikan. Oh Roh Kudus. Kita lihat hal yang keempat. Hal yang keempat, kemarin kita sampai di hal ketiga, ya, di bagian yang ketiga, di mana hal-hal yang Roh Kudus akan terus kerjakan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. 7 bulan, kita tinggal sisa 5 bulan ke depan. Karena start dari April, Mei kita sedang menuju bulan Juni. Jadi artinya kita sedang menuju 5 bulan, 2 bulan sudah kita lewati, kita menuju ke 5 bulan ke depan. Tersisa yang ada, pastikan engkau terus terhubung. Amin. Yang keempat, hal-hal yang ada di dalam hati Tuhan akan Tuhan terus singkapkan. Roh Kudus yang akan bekerja, atau Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidup kita, dalam agenda surga bawah. Ini hari-hari pencurahan, maka saudara, gereja yang tersedia, sebagaimana Mam kemarin katakan, ya, orang yang tersedia akan diberdayakan oleh Roh Kudus. Gereja yang tersedia, orang percaya yang tersedia, Roh Kudus akan berdayakan mereka. Bagaimana Roh Kudus akan bermanifestasi dalam hidup setiap orang. Mereka meresponi Tuhan, kecenderungan hati terus terbangun. Entah itu di dalam umat Tuhan, di dalam orang-orang percaya, seluruh keluarga rohani, bahkan hamba-hamba Tuhan, para pemimpin. Jika ini terset dengan baik, jika ini benar-benar kecenderungan hati mulai terbangun secara akurat bagi semua orang, maka saya percaya inilah tanda di mana Roh Kudus terus menginvasi kehidupan orang percaya. Hal-hal yang luar biasa akan mulai terjadi, di set kesadaran akan Tuhan mulai mempengaruhi banyak orang. Oleh karena baca sama-sama, kita lihat di 1 Korintus pasal 2. Oh Roh Kudus, tolong kami. Sebentar sambil tunggu, ya. Ada yang salah, mudah-mudahan tidak ada kabar. Roh Kudus, tolong kami. Perhatikan baik-baik, ya. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Di Korintus, saudara, kita Korintus ayat 10 dikatakan begini. Jika kita ingin mengetahui kedalaman hati Allah, berbaliklah kepada Roh Kudus, Dia memiliki akses kepada Bapa. Ya, coba sebentar. Oh, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus, Engkau guru besar kami, ajari kami, singkapkan semua yang dari Bapa, download buat kami. Oh Rabasyata Karalabasyakaralabase. 1 Korintus pasal 2, saudara, ayat yang ke-10. Ayo kita baca bersama-sama di situ. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki, perhatikan, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan. Wow. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, Roh Kudus akan menolong kita kalau kita terus men-set hidup kita, terus rindu Tuhan, terus haus akan Tuhan, dengan cara membangun hidup kita di dalam hubungan keintiman dengan Tuhan. Doa dalam Roh, terus menggosok firman, terus makin bekerja, kita polakan dalam hidup kita. Maka mempercaya hal-hal yang luar biasa mulai dibukakan dan disingkapkan. Roh Kudus akan membantu kita, Roh Kudus akan menolong kita begitu rupa sehingga hidup kita makin hari, kita makin alami ada sesuatu yang meningkat, ada sesuatu yang berbeda, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita akan melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Apa yang tadinya kita tidak paham, kita tidak ada di titik itu, kita sudah ada di titik itu. Karena kita akan tercengang-cengang pada saat kita mulai taat. Roh Kudus mulai kondisikan kita, Roh Kudus mulai mampukan kita. Yang seperti Mam bilang tadi, kau tadinya sebenarnya punya kebiasaan suka meledak-ledak, tapi itu seperti berkurang kadarnya. Tiba-tiba itu seperti engkau bisa mengendalikan diri, karena engkau taat. Apa yang kau lakukan, kau mau taat, kau mau tersedia. Tuhan, dalam doa, dalam sikapmu, Tuhan, aku mau berubah, aku mau lebih baik. Tekad itu yang harus engkau pegang dan saya.
Katakan amin. Jadi jika kita mengetahui kedalaman hati Allah, berbaliklah kepada Roh Kudus. Ayo makin responi Roh Kudus. Pribadi yang spesial, pribadi yang sangat luar biasa, sangat spektakuler buat kita. Ya, kalau saya dapat katakan, tidak ada pribadi yang sama dengan pribadi Roh Kudus. Mari kita hari-hari ini, Roh Kudus sedang bekerja buat kita semua orang percaya di hari-hari terakhir ini, untuk supaya terus kita dibangkitkan, kita diperlengkapi, kita dibenahi, kita dikoreksi, kita dikritik, supaya kualitas hidup menjadi lebih baik. Kualitas hidup rohani kita makin menjadi lebih baik. Kita tidak bertahun-tahun duduk di gereja, bahkan mungkin jadi pelayan, menyampaikan firman, tapi hidup kita tidak terpola dengan baik. Itu yang Alkitab katakan, Matius 7:21, dikatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Lalu firman Tuhan di bagian terakhir dikatakan bahwa bukan setiap orang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Yang bernubuat, mengusir setan dan lain-lain. Apakah itu sebuah kejahatan? Tidak. Tetapi yang menjadi kejahatan adalah kita bicara firman, kita melakukan mujizat, tapi itu adalah firman Allah yang tidak bisa dia batalkan. Tapi hidup kita tidak pernah taat di dalam firman. Oleh karena itu, beri hidup kita pada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus makin bekerja. Izinkan Roh Kudus makin mengevaluasi, makin membawa kita, makin mendorong kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena dia memiliki akses kepada Bapa. Amin. Dia yang memiliki akses kepada Bapa. Itu sebabnya hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, dibukakan, tersingkap. Roh Kudus akan mendorongnya bagi kita, karena kita sangat-sangat membutuhkan. Amin. Jadi Roh Kudus dapat menyatakan kepada kita apa yang menjadi isi hati Allah. Sebentar, kita lihat di dalam Efesus pasal 2, kita lihat ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. Roh Kudus tolong kami semua, waktu kita tinggal sedikit. Karena oleh Dia kita berdua, Roh Kudus tolong kami. 18. Kita mulai baca 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, saudara, oleh Dia kita kedua belah pihak memiliki akses. Satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita seroh, kita dalam kebenaran, dan Roh Kudus yang adalah kebenaran. Kita bersama-sama, kita punya akses kepada Bapa. Ketika kita tidak paham, tidak mengerti, Roh Kudus adalah mitra kita. Dia akan bukakan kepada kita. Itu sebabnya Dia akan mendownloadnya dari Bapa. Dia akan meminta kepada Bapa. Dia akan menolong kita sehingga yang tersembunyi, yang rahasia menjadi terbuka kepada kita. Katakan amin. Karena oleh Dia kita berdua, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, sekarang kita sekalian, perhatikan, sekarang kita sekalian, orang Yahudi atau bukan, boleh datang kepada Allah Bapa dengan pertolongan Roh Kudus karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Amin. Jadi kita semua bisa datang kepada Bapa. Kita semua bisa datang oleh pertolongan Roh Kudus. Kita akan punya akses menuju Bapa. Kita punya portal untuk kita datang kepada Bapa. Kita punya jalan, kita punya jalur, kita punya akses untuk bisa masuk. Katakan amin. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, terus kedagingan, saudara tidak akan bisa menerima hal-hal yang lebih dalam daripada Bapa. Hanya batas apa yang mungkin kita ketahui, yang dapat kita ketahui secara jasmani. Karena itu pertolongan Roh Kudus akan sangat menjadi nyata dalam hidup kita, yang sudah Kristus lakukan kepada kita melalui hidup kita dibayar lunas oleh penebusannya. Dia sudah melakukan bagian yang luar biasa sehingga gereja beroleh akses. Katakan amin, untuk ditebus dan hidup di dalam kebenaran. Jadi mari pastikan seluruh hidup kita. Terkadang Tuhan berbicara, perhatikan ini. Terkadang Tuhan berbicara hal-hal tertentu dan tidak membicarakannya lagi dan menjadi bosan. Jadi saudara perhatikan, kenapa ini bisa terjadi? Terkadang Tuhan berbicara hal tertentu dan tidak lagi membicarakannya. Perhatikan baik-baik keluarga rohani di rumah. Kadang-kadang
Tuhan berbicara kepada kita hal-hal yang dia berbicara karena memang ada tujuan. Tapi perhatikan, seringkali karena akibat daripada kita tidak mendengar, tidak berespon, Tuhan menjadi bosan dan tidak lagi memperdengarkan kepada kita. Seperti yang Mams kembali ulang bahwa kalau kita tidak tersedia, Tuhan akan datang kepada orang lain, orang-orang yang lagi haus, lagi lapar akan Tuhan. Dia akan berbicara kepada orang itu. Daripada saudara yang kelihatannya ada di situ, tapi engkau ada dalam kegerakan, tapi sebenarnya engkau tersedia, engkau masih cuek, masih menganggap sesuatu biasa, masih menganggap hidup akan berjalan normal seperti biasa sebelum pandemi COVID-19. Saudara, sebagaimana yang terus mengatakan, kita tidak pernah mengetahui secara detail di depan ada apa. Tetapi yang pasti ketika engkau dibangun di dalam Kristus, Kristus akan menyertaimu, akan melindungimu. Bapa akan menyatakan bagaimana penyertaannya, pertolongannya, dan Roh Kudus akan terus memastikan hidup kita terus ada di dalam kebenaran. Ketiga Tritunggal Allah Bapa ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam satu kekuatan akan terus mencengkram dengan perannya yang luar biasa. Peran Roh Kudus, peran Kristus, Bapa akan membawa kita sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Haleluya. Ya, 1 Korintus pasal 2. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Sorry, ayatnya 22. Ayatnya yang ke-22. Oh sorry, salah. Tadi kita sudah baca ya. Oke, hal yang kelima. Sebentar, kita sudah mau selesai ya. Hal yang kelima ya, saudara. Hal yang kelima, jadi perhatikan saudara. Pada waktu saudara sebenarnya ada hal Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan sudah berbicara kepada kita, tapi Tuhan tidak lagi membicarakannya. Ya, karena kita tidak peka, kita tidak mendengar, hanya itu seperti dilewati. Karena saudara mengabaikan. Seperti hal yang sama terjadi pada Abraham. Tuhan berbicara kepada Abraham, tapi Abraham tidak meresponi. 13 tahun Tuhan tidak berbicara. Apakah saudara mau sekian waktu lamanya Tuhan tidak lagi berbicara kepadamu? Ayo responi, katakan amin. Jika Tuhan menarik diri, kita yang berbahaya. Jika Tuhan dia undur, Roh Kudus undur dari hidupmu, oh ini sangat berbahaya. Saya berkata pada engkau, responi Tuhan hari yang dilawan. Jika ini adalah waktu di mana dia sedang berbicara kepadamu, dengarkan dia. Responi dia akan undur. Dan hal yang sama terjadi kepada Abraham. 13 tahun Tuhan tidak bicara. Kenapa? Abraham tidak taat. Halo, harusnya dia dengar Tuhan, tapi terjadi pengabaian. Hal-hal yang Roh Kudus singkapkan, ingatkan kita, berhati-hati kita tidak taat, akan terjadi penundaan dalam hidup ini. Belajarlah, itu sebabnya kita terus digosok, makin digosok kecenderungan, supaya kecenderungan hati kita makin tertuju kepada Tuhan. Karena kita akan dibedakan dengan orang yang ada di luar sana, orang dunia. Kita punya Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menolong kita. Hal-hal yang secara manusiawi, secara manusia terbatas ini, apa yang kita tidak bisa jangkau, karena kita hidup begitu intim dengan Tuhan. Kita hidup akurat di dalam Kristus. Kebenaran ini akan makin bekerja, kita taati, kita hidupi. Kita akan selalu punya alami perbedaan karena Roh Kudus bicara di hati kita. Sebelum terjadi sesuatu, sebelum atau hal-hal terjadi, dia akan kuat menopang kita. Dan seandainya misalnya itu menimpa kita, kita akan dibangkitkan Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan, karena kita tersedia. Karena kita selalu mau berkata, Tuhan, tanpamu kami tidak bisa. Terus ada kebergantungan kepada Tuhan. Mari saya mau berkata kepada saudara, siang hari ini, beri diri kita kepada Tuhan. Katakan amin. Semangat yang kita harus bangun, harus kita terus tunjukkan. Sebab untuk mengetahui hal-hal yang ke depan itu tidak dengan kekuatan kita, ya. Tapi Roh Kudus bersama kita akan dapat mengungkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui dan kita bisa berubah, kita bisa berhati-hati. Kita bisa terus mendengarkan arahan. Contoh misalnya seperti 7 bulan ke depan ini
sungguh hanya bisa diberitahukan kepada orang-orang yang benar-benar memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita sangat percaya itu, sebabnya mari kita mendengarkan ini. Mari kita bersama-sama terus di-set di dalam kebenaran. Anak-anak Tuhan, ya, kita tahu bahwa Tuhan akan katakan kepada kita, Tuhan akan buat sebuah perbedaan. Jika tidak, saudara, maka kita gagal. Perjalanan hidup rohani kita hanya menjalani kehidupannya hanya stagnan, berhenti di tengah jalan. Kita tidak bisa munculkan kualitas hidup rohani. Kita berperang, kita menghancurkan segala panah-panah api sejahat, kita menghancurkan segala kerusakan pekerjaan setan yang merusak dan menghancurkan. Kita mulai berdiri dengan keberanian, dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan untuk menghancurkan dan menghalau. Inilah yang sedang Tuhan terus persiapkan kita. Kita dibangun sehingga kita makin strong, makin kuat, makin teguh di dalam Dia. Katakan amin. Ya, mari Tuhan, kita harus menjalani hidup dengan selalu menyadari ke depan tidak seperti yang kita harapkan kemarin. Yang kemarin tidak bisa kembali hari ini. Tapi hidup terus berjalan, kondisi-kondisi sulit, situasi-situasi sulit yang tidak mengenakan. Itu sebabnya kita harus dipersiapkan, menjadi terlatih, menjadi terpola dengan benar. Secara jasmani juga, tapi terlebih secara rohani. Kita mampu berperang dan menunjukkan, membuktikan kita mengalami perbedaan. Kita dibedakan orang benar yang berbeda. Tuhan memberkati kita semua. Ya, masih ada 3 hal lagi. Tapi Mam berusaha. Kita jam sudah selesai, kita harus berdoa. Kita lanjut besok 3 bagian penting lagi, hal-hal yang Roh Kudus sedang download buat kita, hal-hal penting yang Roh Kudus sedang bukakan dan men-set kita bersama-sama 7 bulan yang sudah kita jalani. Dan kita percaya Tuhan akan senantiasa memastikan benar-benar kita terbangun secara akurat, karena Bapa sudah membukakannya kepada kita, di download melalui Roh Kudus. Dengan jeritan nanti kita berseru, kita tersedia, kita berkata kami siap, kami mau. Maka supply itu datang kepada kita. Kita diberi makan supaya kita tidak menjadi lemah dan tidak berdaya, kebingungan dan ketakutan, tapi makin strong. Di tengah-tengah mungkin banyak orang, pujian berkata, walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kita percaya pertolongan Tuhan makin luar biasa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, tolong kami semua. Kau tetaplah. Mari kita nyanyi pujian ini. Kita akan berdoa. Berapa syatakaralabasi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi.
ini, oh Tuhan, segera mengalami pertolongan Tuhan. Dan berakhirnya COVID-19, kami percaya oleh anugerah Tuhan, semua kami boleh kembali menjalani kehidupan dengan dasar hidup yang terpola, terbangun secara akurat, jaga kesehatan dengan baik, dan juga hidup kami terus terpola untuk makin waspada hari-hari kehidupan kami dan tidak ceroboh lagi. Terima kasih Bapak. Bangsa Indonesia Tuhan berkati. Ini berkata kondisi apapun seluruh Indonesia sedang ada di bawah penundukan diri dari satu kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Supaya setiap mata pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa melihat kebesaran dan kedahsyatannya Tuhan. Sebabnya kami berdoa, mohon belas kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagi pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini, segala bentuk strategi untuk menangani kondisi-kondisi ke depan yang dikhawatirkan sangat membahayakan kelangsungan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, ada orang-orang benar, pasukan-pasukan doa, jaringan-jaringan doa, jaringan doa nasional, jaringan doa kota, jaringan doa pemuda, jaringan doa anak, jaringan doa wanita, jaringan doa pelajar, mahasiswa, semua Tuhan, gereja-gereja terus berdoa. Kami percaya kesatuan hati kami. Mohon belas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu ngalir tercurah bagi kota kami, bagi bangsa kami. Terima kasih untuk keputusan dibukanya rumah-rumah ibadah dan kami mulai sudah bisa beribadah. Tolong kami Tuhan untuk makin hidup disiplin, makin tertib, supaya kami terus terpola. Ketika kami terset di dalam kehidupan kebenaran itu menjadi nyata, maka pasti kami setiap hari pun kami akan makin taat. Terima kasih, segala puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang ini, Roh Kudus yang manis, terima kasih. Berkati seluruh keluarga rohani yang di rumah. Mereka sudah live nonton dan terus tersedia. Engkau lihat kesiapan hati mereka, Engkau lihat ketersediaan mereka, Engkau lihat seluruh keberadaan mereka Tuhan. Mungkin mereka mengalami sakitkah atau masalahkah, kami percaya sudah ditanggulangi. Kuasa Tuhan sudah bekerja. Kami memakai firman, bangkit di dalam roh, doa di dalam roh, dan semua sehat dan baik-baik. Hamba percaya, Roh Kudus hamba percaya, semua kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur siang ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus jagai kami, awasi kami Roh Kudus, sehingga dari waktu ke waktu hidup kami makin berkenan dan memperkenan hati-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan. Semua menerima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya, makin bergairah. Puji Tuhan. Terima kasih semua anak-anak rohani yang di rumah. Terima kasih sudah selalu tersedia. Mempercaya ini sesuatu yang terus Tuhan akan kerjakan. Jadi tetaplah tersedia, jangan pernah menghentikan agenda Tuhan. Oleh karena kecerobohan kita pun, misalnya saudara sudah sibuk, selalu kasih tahu dalam tanda kutip, sesibuk apapun tetap tersedia. Karena pada waktu engkau tidak tersedia, ingat, terabaikan. Abraham harus menanti selama 13 tahun. Tuhan diam dan tidak berbicara. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Mari, kita sudah punya contoh apa yang dialami Abraham. Kita jangan sampai Tuhan menjadi diam padahal Tuhan sudah bicara, tapi kita tidak mau terpola. Kalau pemimpin yang Tuhan percayakan sebagai anugerah bagi saudara, untuk terus mensiasati saudara, artinya bukan untuk kemauan saya, tapi Tuhan sedang membawa dan melatih umat ini supaya kita menjadi umat yang berkemenangan. Karena kita tersedia, maka Tuhan makin bekerja. Tuhan berkati kita semua dan shalom, selamat makan siang. Jangan lupa berbagi, jika lebih berbagi kepada setiap keluarga yang ada. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok jam yang sama. Shalom. Apakah gambarnya juga begini? Dalam nama Yesus.